Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 Februari tahun 2021, minggu keempat, minggu terakhir di bulan Februari, dan kita akan segera masuk ke bulan Maret dengan minggu yang pertama untuk masuk perjamuan kudus di minggu depan. Kita segera akan masuk ke dalam ibadah online. Kita akan berdoa, Bapa Surgawi, urapi setiap kami, urapi hati dan pikiran, juga telinga seorang murid yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Salam sehat selalu, salam antusias, tetap setia dalam segala hal. Kita akan tetap setia, tetap tekun beribadah. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap berbuah. Kita akan baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus menggambarkan seperti apa kehidupan kita dan hubungannya kita dengan Tuhan melalui satu gambaran, yaitu pohon anggur. Dan kita tahu buah anggur adalah buah yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh kehidupan kita. Dan pohon anggur ini tidak bisa sembarangan tumbuhnya. Dia harus memiliki tumbuh dengan baik di iklim yang bagus, di tanah yang khusus. Begitu berharganya setiap kita di mata Tuhan. Dalam anugerahnya, sungguh-sungguh Tuhan menghargai dan menghormati kita dan memberkati kehidupan kita sedemikian istimewanya. Nah, pohon anggur juga membutuhkan perawatan seksama agar dapat memberikan buah yang berkualitas terbaik. Katakan, memberikan buah yang berkualitas terbaik. Jadi oleh karena itu pohon anggur itu dirawat, dipupuk, disediakan situasi, disediakan tanah yang baik, dirawat dengan baik, dan difokuskan perhatiannya oleh penanamnya, yaitu Tuhan Yesus. Dia membersihkan cabang-cabang yang memiliki daun yang sangat banyak dan tidak berbuah, dibersihkan, dipupukin lagi. Terus daun dan ranting yang terlalu banyak yang sudah tidak berguna dipotong dan dibakar. Yang sudah berbuah makin dirawat sehingga memiliki hasil yang bagus. Perawatan yang memiliki hasil rohani, buah rohani yang sangat berkualitas. Buah tersebut sehingga sangat memberkati semua orang. Itulah tujuan kenapa pohon anggur dirawat sedemikian bagus. Dan sebab itu Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita seperti pohon anggur itu. Dan dibuat kondisi yang bagus, komunitas artinya komunitas yang bagus, sehingga memiliki pertumbuhan rohani, bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, demikian juga kehidupan kita membutuhkan perawatan agar dapat menghasilkan buah-buah rohani yang berkualitas. Di situasi saat ini, Tuhan perintahkan kita tetap berbuah lebat untuk kerajaan surga. Tetap berbuah lebat dalam kondisi apapun juga. Amin. Tidak mengatakan, oh kondisi begitu saya nggak mau berbuah, kondisi begini baru aku berbuah. Tuhan perintahkan kita tetap berbuah lebat untuk kerajaan surga. Dalam kondisi pandemi, Tuhan Yesus tetap proteksi kita dengan double proteksi. Proteksi ilahinya menjagai kita sehingga kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Komunitas kita terikat satu sama lain dengan tali kasih surgawi, sehingga orang bisa melihat bahwa tubuh Kristus, orang Kristen, sangat luar biasa. Amin. Nah, melalui kitab Injil Yohanes pasal 15 ini ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai pedoman perenungan firman Tuhan pagi siang hari ini.
eh, supaya kita bisa tetap bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Amin. Pertama, rela dibersihkan. Katakan rela dibersihkan. Kita baca kembali di Injil Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan di kalimat pertama, setiap ranting padaku, kunya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak berbuah dipotong. Tujuan dipotong supaya tetap berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ada kutu dibersihkan, ada ulat dibersihkan, dikasih pupuk. Tujuannya kenapa? Supaya berbuah lebih bagus lagi. Saya memberi contoh, di rumah saya ada pohon melati, di rumah saya ada pohon sirih merah, di rumah saya banyak sekali tanaman. Nah, saya selalu membersihkan. Kalau daun-daun yang kuning, daun-daunnya terlalu banyak, saya selalu bersihkan. Terus sehari saya lihat di pohon melati ada ulat-ulat hijau kecil sedang merangkak. Dan setiap dia lewati daun yang dia rangkakin, daun itu bolong. Saya langsung ambil gunting kecil, saya gunting daun yang sudah bolong itu, dan saya buang ulat hijau itu. Dan besok saya perhatikan lagi, sampai daun-daun yang bolong tidak ada lagi. Artinya ulatnya sudah dibuang. Dan saya lihat seminggu kemudian, sesudah saya semprot dengan pupuk dan ekoenzim, saya suka bikin ekoenzim. Dan sekarang saya lagi bikin klasik enzim. Nah, saya lihat, wah, daunnya jadi bagus sekali. Karena kenapa? Setiap minggu saya selalu kasih pupuk, setiap pagi saya siram air dan saya rapikan karena saya sangat suka sekali bunga melati juga. Saya lihat bunganya lebih besar dari sebelumnya. Dan daun pohon sirih yang saya dapat dari seorang sahabat saya, waktu datang, karena dia masih anak pohon sirih, waktu datang cuman ada 5-6 daun. Saya pindah ke pot yang sangat besar karena saya berharap dia akan beranak pinak, berkembang biak. Apa yang saya harapkan terjadi. Dan sekarang pohon sirih merah itu selalu menjadi berkat untuk kami sekeluarga. Dan yang tadinya 5-6 daun itu sekarang udah 60 lebih daunnya. Dan daunnya besar-besar sekali, bagus sekali, sangat indah sekali. Nah, itu karena kenapa? Hidup kita harus sinkron. Digambarkan bagaimana hidup kita harus sinkron dengan berbuah dan perawatan. Perawatan kerohanian kita selalu harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, dan harus sinkron dengan keadaan nyata, yaitu kita harus berbuah lebat, yaitu kita harus ada perubahan hidup yang dikatakan metamorfosa. Nah, selalu makin bagus, selalu bertumbuh. Karena kenapa? Tuhan bukan mau kejeniusan kita, Tuhan bukan minta kita harus hebat, gagah, wah, terus saya hebat sekali. Tuhan bukan lihat begitu. Tuhan mau lihat perubahan sikap hidup. Tuhan mau lihat bahwa hati kita betul-betul untuk Tuhan. Bukan action kita aja, tapi perubahan kita. Yang metamorfosa itu. Dalam perubahan sikap hidup kita tunjukkan melalui manusia rohani kita, manusia internal kita, bahwa kita adalah manusia batinia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita manusia batinia yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Kita manusia batinia yang siap berbuah lebat untuk kerajaan surga. Nah, bagaimana cara Tuhan mengikis kita? Bagaimana cara Tuhan membersihkan kita supaya kita tetap berbuah lebat? Bidang bagaimana? Misalnya bidang yang kesombongan. Kita tetap sombong, angkuh, tidak peduli orang lain.
Tuhan akan ulik-ulik di sana sampai kita memiliki kerendahan hati dan kita mau berbaur dengan teman kita satu komunitas. Bidang misalnya kita pemarah, Tuhan akan selalu bentuk di sana sampai kita menjadi sabar. Sampai kita bisa menguasai, mengendalikan emosi kita. Nah, misalnya pembohong selalu suka bikin-bikin suasana atau provokator, Tuhan akan bentuk di sana sampai kita berhenti jadi provokator dan kita bisa bicara jujur, memiliki integritas. Nah, itu buah-buah yang Tuhan sedang tumbuhkan dalam kehidupan setiap pengikut Kristus, anak-anaknya. Sok pintar, wah orang itu sok pintar, orang bicara 2 kata dia jawab 20 kata. Tuhan akan bentuk dia dengan cara tentu, caranya Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Kenapa dibentuk? Karena Tuhan sayang kita, Tuhan proteksi kita. Tuhan mau pohon anggur ini berbuah lebat dan buahnya memiliki yang manis, bukan yang asam, bukan yang pahit, bukan yang busuk. Tuhan mau buah yang ranum, buah yang manis, buah yang layak untuk disuguhkan untuk banyak orang nikmati. Dibikin wine, arak, wine-nya bagus. Dibikin anggurnya layak disajikan di pernikahan Kana. Dimakan buahnya memiliki kenikmatan yang enak. Orang makan satu merasakan, wah manis sekali, enak sekali. Wah ini penanamnya, perawatnya ini bagus banget. Bukan baru makan satu, aduh asamnya bukan main dibuang. Percuma toh. Belum lagi yang tidak berbuah, daun dan rantingnya kering ditebang dan dibuang ke api. Silakan baca Injil Yohanes pasal 15. Oleh karena itu, kita jangan berhenti berbuah. Dalam kondisi apapun kita tetap harus berbuah. Amin. Nah, kenapa harus dibersihkan? Ranting-ranting yang tidak berbuah dibersihkan supaya berbuah. Ranting yang sudah berbuah tetap dibersihkan supaya makin banyak buahnya. Dan daunan yang tidak perlu digunting dan dibuang. Sehingga buah yang dihasilkan dapat bertumbuh. Dapat bertumbuh. Katakan dapat bertumbuh dengan baik. Kenapa ranting dan daun-daun itu harus dibuang? Karena mereka mengganggu, menghalangi penyerapan nutrisi untuk buah. Perhatikan, kalau daun yang banyak banget, buah-buahnya pasti kecil. Tapi kalau daunnya digunting-gunting, ranting yang tidak perlu dibuang, buahnya lebih besar. Karena kenapa? Penyerapan nutrisinya lancar dan sempurna. Itu penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. Buang-buang ranting dan daun itu yang sangat mengganggu kita. Seperti gosip lah, provokator lah, mengganggu lah, ngomongin orang lain. Tidak berbuah, lebih melakukan aktivitas yang lain lebih daripada intimasi dengan Tuhan. Itu harus dibuang semua. Singkirkan, sediakan waktu untuk Tuhan. Bukan asal melakukan rutinitas agamawi, tapi kita harus mempersiapkan waktu. Misalnya, saya selalu harus ada waktu begitu bangun pagi. Siang ada waktu tambah. Yang pasti pagi dan malam. Harus ada waktu intimasi, me time dengan Tuhan. Sehingga akan lahir pengikut Kristus, dengarkan baik-baik, yang extraordinary atau excellent, luar biasa. Bukan rutinitas, bukan agamawi, tapi betul-betul menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus yang excellent. Begitulah dengan kehidupan kita. Ada hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan rohani kita. Bahkan dapat menghalangi kita untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Menghalangi kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harus waspada, harus ambil komitmen, harus ambil keputusan. Saya harus berbuah lebat untuk kerajaan surga dalam kondisi apapun juga. Amin. Jadi
harus ada hal-hal yang berani dikorbankan. Misalnya aktivitas. Aduh, kondisi begitu, saya terlalu capek. Saya harus hari ini saya tidak perlu ke kafe. Hari ini saya tidak perlu bermain bola. Hari ini saya tidak perlu jalan pagi karena gerimis, karena kondisi tidak baik, atau karena ada hal yang lebih utama daripada hal itu. Nah, sekali waktu anak saya mengatakan, aduh kudu fitness, tapi ada open house. Gimana ya? Saya bilang, hati kamu bagaimana? Ya saya harus utamakan kerjaan saya. Berarti open house dulu baru pergi fitness. Tapi sesudah open house saya udah ada janji meeting. Kalau gitu fitnessnya besok lagi. Dia setuju. Kira-kira mengerti ya? Ada hal-hal yang kalau kita prioritaskan, yang rutinitas kadang harus dikorbankan sekali-kali. Karena ada yang lebih diutamakan. Amin. Bagaimana kalau saya nggak sempat bangun doa pagi? Oleh karena itu, malam jangan terlalu malam tidur. Sehingga besok pagi bisa bangun lebih awal dan bisa bersyafaat, bisa baca firman, bisa merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kalau saya harus berangkat pagi-pagi, lebih awal lagi 15 menit atau 30 menit untuk kita bisa baca firman dan bersyafaat untuk banyak orang lain, untuk banyak orang. Karena banyak orang saat ini sangat membutuhkan dukungan doa. Amin. Ambil pokok-pokok doa. Dari misalnya kita dengar siaran. Oh, di satu tempat lagi banjir bandang. Ambil, syafaatkan. Amin. Entah siapa itu, tapi mereka membutuhkan dukungan doa kita. Oh, di sana lagi Gunung Merapi meletus. Doakan. Jangan mengatakan, oh di sana ada pendeta. Bukan kota saya, nggak bisa begitu. Kita ambil jadi beban doa. Amin. Nah, banyak orang memikirkan, wah saya sangat sibuk, wah luar biasa keren. Salah loh. Harus pilih-pilih yang mana yang diutamakan, yang mana yang kedua, yang mana ketiga. Melebihi overload nggak untuk kesehatan kita, untuk energi kita. Nah, pilih-pilih. Harus ada waktu istirahat. Ada waktu syela, ada waktu berdoa dan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan jangan asal. Banyak orang pikir kalau dia sibuk itu berarti keren. Salah. Banyak orang pikir dia terlalu nganggur. Gak benar. Ada benarnya juga. Jangan terlalu nganggur. Nganggur, beri waktu untuk Tuhan. Jadi antara nganggur dan sibuk harus sinkron. Harus seimbang. Oke? Nah, melalui kejadian demi kejadian, melalui masalah demi masalah, itulah pembentukan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengatakan, aduh gak habis-habis masalah. Di balik masalah selalu ada mujizat dan berkat. Oleh karena itu, saat masalah demi masalah datang, mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan beri aku kekuatan untuk mengatasinya. Bersama Tuhan aku sanggup. Bersama Tuhan selalu ada berkat dan mujizat di balik masalah dan di balik kejadian. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa melindungi, memelihara, menjagai kita dengan pasukan malaikatnya. Amin. Sekali waktu, kurang lebih 3-4 hari yang lalu, saya dengan suami ada urusan agak di luar kota. Dan waktu dia menyetir, selalu ada motor lewat. Mau ngebut dikit, saya mengatakan jangan ngebut. Karena entah bagaimana hari ini kenapa begitu banyak motor, mobil mendadak siap kita dan ganggu perjalanan kita di depan. Dan saya ajak suami saya menepi, dan suami saya sepaham dengan saya. Ayo kita harus bersyafaat, kita berdoa. Terus kita mulai baca satu ayat firman Tuhan dan kita bersyafaat, kita berkati jalan itu dan berkati setiap pengendara motor, pengendara mobil supaya mereka memilih fokus dan tidak dipakai si iblis untuk mengganggu orang lain, khususnya mengganggu hamba Tuhan yang sedang ada urusan. Selesai kita bersyafaat, kita jalan lagi lancar jaya. Kadang kita harus peka.
kadang Tuhan menguji kita, kepekaan kita. Dan sekali waktu kita lagi di jalan, kita hatinya nggak enak. Suami hatinya nggak enak, saya juga hatinya nggak enak. Terus kita sepaham, bersyafaat lagi, berdoa, dimanapun, jam berapapun, kapanpun juga, jangan pelit untuk berdoa. Dan kita berdoa minta proteksi Tuhan. Dan di luar dugaan kita, selesai kita berdoa, hal yang sama sekali kita tidak terpikirkan, Tuhan berkati. Tuhan berkati bukan cuma 100 kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Itu membuat kita bukan lagi tertawa, menangis dengan kebaikan Tuhan. Sungguh-sungguh di luar dugaan kita. Kayaknya kok biasanya sangat sulit sekali, tapi kali itu kok gampang banget gitu loh. Dan Tuhan mau kehidupan kita berbuah lebat, berbuah untuk dinikmati orang lain. Di balik kita memberkati orang lain, nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Nah, sehingga saat kita menghasilkan buah-buah rohani kita, banyak orang bisa melihat betapa kita memiliki Tuhan Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat yang sangat baik. Dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematiannya, Allah yang sangat mengurapi setiap kita sehingga kita menjadi kesayangannya. Amin. Kita dalam gendongan Tuhan Yesus, kita dalam pelukan kasih sayang Tuhan Yesus. Dan dalam proses pembersihan itu kita tidak jalan sendiri. Tuhan ada di kanan dan kiri kita. Tuhan melindungi dan menolong kita. Tuhan juga memampukan kita. Masalah demi masalah yang kita hadapi merupakan cara Tuhan dalam membersihkan kehidupan kita. Amin. Nah, saya kasih contoh. Saat saya tidak bisa menerima seseorang, Tuhan selalu memberi dengan sabar, memberi contoh-contoh dalam kehidupan sehari. Terus-terusan saat saya koneksi, saat saya relasi dengan orang lain, dan Tuhan mengatakan, nah itu dia Rin. Nah itu dia pembersihan kehidupanmu. Melalui masalah itu, kamu gak bisa menerima si C, tapi si A bisa terima kamu. Begitulah kehidupan, saling menerima, saling menolong. Amin. Sehingga dengan lapang dada, saya baru tahu, oh itulah metamorfosa. Perubahan dalam sikap hidup. Jadi makin indah, makin baik, makin kudus, makin benar. Saat kita tidak mengerti bagaimana sih menguduskan diri, Tuhan memberi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menguduskan diri? Ternyata pengudusan diri itu mulai dari dalam hati. Hati siapa? Ya hati kita. Hatiku, kepikiranku, ke mataku, mulut lidahku, telingaku, kehidupanku. Saya kasih contoh lagi. Usia saya segitu, saya udah gak boleh terlalu banyak makan yang berlemak. Dan saya harus merawat diri kesehatan saya di kondisi pandemi ini, supaya antibodi saya bagus. Tapi ada hal-hal yang saya sangat suka. Misalnya saya sangat suka makan steak yang 3/4 matang, dan saya sangat suka yang banyak lemaknya. Dan saat ini selalu setiap saya kalau makan ke steakhouse, saya selalu pesan sirloin 3/4 matang yang banyak minyaknya, yang banyak keju dan menteganya. Tapi saat pandemi ini sudah 1 tahun lebih, saya nggak pernah makan. Karena saya harus menjaga diri. Saya nggak boleh sampai kolesterol. Saya nggak boleh sampai asam urat, kelebihan berat, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Menguasai diri. Menguasai nafsu makan saya. Makan lebih banyak hijau-hijau, sesekali ada daging. Sehingga selama pandemi, saya jarang sakit. Walau sekali-kali ada nggak enak badan.
terlalu banyak pikiran atau apa, saya langsung setel pikiranku. Saat kita menguasai diri, tidak makan yang lemak-lemak, saat kita menguasai diri, setel pikiran kita, itulah respon kita kepada Tuhan. Itulah respon kita dalam rencana Tuhan. Itulah cara Tuhan membersihkan hidup kita, sehingga darah kita, metabolisme tubuh kita lebih bagus, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Nah, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati di mezbah bakar korban Tuhan. Amin. Nah, relakan hidup kita untuk dibersihkan Tuhan dan menghasilkan buah roh yang Tuhan kehendaki. Tadi poin ke-1, rela dibersihkan. Poin kedua, tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Contohnya, kita mengatakan, kenapa si itu ya hebat ya, keren sekali, kenapa aku tidak? Coba kita telaah hidupnya, pasti dia nempel di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dia merenungkan Taurat, dia meresponi perintah Tuhan, dia meresponi panggilan Tuhan. Sedangkan mungkin kita tidak, kita cuma ngacai aja, kita tidak mau bergerak, kita bertele-tele, menolak, menunda-nunda. Nah, itu jangan tunda-tunda. Nanti engkau akan menjadi ranting daun yang kering yang dipotong dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai begitu. Jadi jadilah ranting-ranting yang nempel di pokok anggur. Katakan amin. Itu aku. Ranting-ranting yang nempel di pokok anggur dan biarkan dibersihkan, diberi pupuk dan berbuah lebat untuk kerajaan surga. Amin. Nah, ranting-ranting biasa yang tidak berbuah dan terlepas dari pokok anggur yang tidak mendapatkan asupan nutrisi lagi, menjadi kering dan dibuang ke api dan dibakar. Jadi kita perlu, pertama, tetap melekat kepada Tuhan. Dua, hanya dekat Dia saja kita dapat tetap bertumbuh dan berbuah lebat, karena hanya menempel dekat kepada Tuhan kita mendapatkan asupan gizi, nutrisi daripada Bapa Surgawi. Amin. Dan tentunya kita akan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, dengan cara bagaimana? Membaca firman Tuhan, membaca renungan, bersaat teduh, ada jam-jam doa gereja, ikut. Sekarang jam doa gereja walaupun melalui Zoom kita sangat bahagia sekali, sangat penuh sukacita surgawi. Nggak percaya, datanglah. Kalau di grup ada link Zoom doa, ikut. Tinggal diklik ya. Nah, membaca, merenungkan firman, dan berdoa setiap hari. Dan kita selalu ingat Tuhan. Dalam setiap saat lakukan apa? Utamakan permisi kepada Tuhan. Mengundang Tuhan Yesus memimpin kita. Jadi firman Tuhan itu akan menerangi kehidupan kita. Karena Dia adalah pelita hidup kita. Amin. Jauh daripada Tuhan sudah pasti tidak akan berbuah. Dekat pada Tuhan kita akan berbuah dan makin dibersihkan, makin diberi gizi surgawi. Amin. Nah, oleh karena itu, walaupun keadaan kita tidak mendukung dan kondisi kita lemah, tidak ada alasan untuk kita jauh daripada Tuhan dan tidak berbuah untuk kerajaan surgawi. Jadi dalam kondisi apapun juga Tuhan akan mengangkat kita, menggendong kita, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam berbagai masalah dan ujian-ujian. Termasuk pencobaan, karena pencobaan itu kan datang dari keinginan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia menolong kita supaya kita mengalami kemenangan dan next kita tidak masuk lagi ke pencobaan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kekuatan kita dan kepadanya kita harus percaya. Selain kepada Tuhan Yesus, kepada siapa lagi kita percaya?
Ya mungkin dia mengutus pemimpin. Pemimpin yang diurapi itu pasti bisa dipercaya. Ya, jadi hari ini kita belajar rela dibersihkan, tetap dekat kepada Tuhan, dan kita baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 2 dan ayat 4. Nah, Mazmur 28 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Selalu ada penghiburan, selalu ada ketenangan. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, Mazmur 118 ayat 14 mengatakan, aku tidak akan mati, tetap hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Jelas sekali dikatakan ada suara sorak-sorai, ada kemenangan, dan tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan setiap kita. Dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah merenungkan firman Tuhan di tanggal 28 Februari ini. Mari kita sehati berdoa. Bapa Surgawi, hambamu sudah selesai berbicara. Biar kuasa Roh Kudus menaungi setiap benih firman Tuhan, setiap kesaksian, perenungan firman Tuhan siang pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, menolong kami di dalam nama Yesus. Kami mau mengangkat kedua tangan kami mau terima berkat daripada Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.